Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo guys, gimana kabarnya? Jadi kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan kalian tentang materi sejarah yaitu demokrasi terpimpin. Di sini demokrasi terpimpin itu menjadi 4 materi dan teman-teman gue bakal ngejelasin tentang demokrasi terpimpin ini, oke? Yang pertama itu ada dinamika politik menuju demokrasi terpimpin dan peta kekuatan politik. Itu kayak dinamika politik menuju demokrasi terpimpin pada tahun 1957. Ketidakstabilan politik di Indonesia mendorong Presiden Soekarno untuk mengusulkan sistem demokrasi terpimpin. Sistem ini bertujuan mengatasi krisis politik dan menjaga stabilitas dengan memperkuat peran presiden dan mengurangi konflik antar partai politik. Oke, makasih Irsyad. Di sini gue akan lanjut tentang perjuangan pembebasan Irian Barat atau yang disebut sekarang itu namanya Papua. Adalah usaha Indonesia untuk merebut wilayah tersebut dari penjajahan Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 yang kita tahu, Belanda masih menguasai Irian Barat. Konflik ini memuncak dengan operasi Trikora pada tahun 1961 yang dilakukan oleh Indonesia untuk menekan Belanda dan memperjuangkan integrasi wilayah tersebut sampai dalam negara Indonesia. Akhirnya, melalui perjanjian New York pada tahun 1962, Irian Barat diserahkan ke Indonesia dan resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1963. Nice banget untuk kalian berdua, Hani dan Irsyad. Yang ketiga, gue di sini pengen ngejelasin konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia tuh berlangsung sejak 1963 sampai 1966. Konflik diplomatik dan militer antara Indonesia dan Malaysia antara lain dipicu oleh ketidaksetujuan Indonesia terhadap pembentukan Malaysia yang dianggap sebagai neokolonialisme Inggris. Indonesia di bawah Presiden Soekarno melancarkan operasi militer di Borneo dan meningkatkan tekanan politik. Konflik ini berakhir dengan perjanjian damai. Perjanjian ini disahkan pada 1966 yang mengakhiri konfrontasi dan perbaikan hubungan bilateral antara kedua negara, Indonesia dan Malaysia. Makasih Angga. Terakhir gue bakal ngejelasin perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin merujuk pada kondisi ekonomi Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno pada tahun 1957 sampai 1966, di mana negara menghadapi inflasi tinggi, kekurangan barang, dan ketidakstabilan ekonomi. Pemerintah menerapkan kebijakan intervensi ekonomi yang sering mengganggu efisiensi pasar dan bergantung pada bantuan luar negeri. Periode ini ditandai dengan kesulitan ekonomi sebelum transisi ke Orde Baru. Gimana nih penjelasan dari mereka? Kalian paham nggak? Kalau misalnya cuman dari penjelasan aja sih kayaknya kurang ya. Kan anak Gen Z itu biasanya kritis-kritis. Setelah mereka ngejelasin tadi, gimana kalau mereka kita ajak diskusi aja? Oke, coba di sini kita tanyain ya. Di sini ada siapa aja? Semua, gue di sini Angga Tommy Utama. Senang banget bisa gabung di topik yang satu ini. Demokrasi terpimpin tuh selalu bikin gue penasaran. Jadi gue selalu punya alasan lebih untuk belajar perihal ini. Hai guys, gue Irsat Hizbullah. Ini bakal seru banget sih ngomongin sesuatu yang dulu pernah jadi topik panas di Indonesia. Halo semua, gue Syahla Nargia. Gak sabar nih buat ngobrolin sejarah politik ini dari sudut pandang kita yang lebih fresh. Oke, jadi buat kalian yang mungkin belum terlalu paham, demokrasi terpimpin ini adalah sistem pemerintahan yang dijalankan di Indonesia mulai tahun 1959. Ini terjadi setelah Presiden Soekarno ngeluarin dekret presiden tanggal 5 Juli. Sistem ini disebut terpimpin karena basically Soekarno pegang kendali penuh nih. Nah, apa pendapat kalian tentang demokrasi terpimpin ini? Gue pikir demokrasi terpimpin ini tuh jadi kayak Soekarno jadi semakin kayak raja gitu loh di dunia politik kita. Dia jadi kayak punya keputusan yang mutlak atau keputusan yang diatur sendiri. Dan dia juga tuh kayak bisa ngontrol militer serta PKI. Tapi di sisi lain ya menurut gue itu juga bahaya banget. Soalnya kontrol yang terlalu besar bisa bikin abuse of power. Iya, setuju banget. Bayangin deh, kita hidup di zaman itu, di mana suara kita mungkin nggak bisa didengar kalau nggak sejalan sama pemerintah. Demokrasi terpimpin ini kayak bentuk demokrasi yang dikendalikan satu orang, yang akhirnya bikin kebebasan berpendapat jadi terbatas banget. Kalau kita lihat dari sisi lain, Soekarno punya alasan buat ngelakuin itu.
Di masa itu Indonesia lagi banyak banget masalah, mulai dari ekonomi yang kacau sampai ancaman dari luar. Mungkin aja Soekarno ngerasa perlu ambil alih semua biar bisa kontrol situasi. Tapi tetap aja terlalu banyak kekuasaan di satu tangan itu rawan disalahgunakan. Nah, sebelum kita ngomongin lebih jauh, gue pengen kita bahas dulu nih tentang dinamika politik yang mengarah ke demokrasi terpimpin. Jadi, awalnya itu, Indonesia sempat pakai sistem demokrasi liberal loh, di mana partai-partai politik punya peran besar. Tapi dengan kebanyakan partai politik, justru malah sering terjadi konflik dan pemerintahannya tuh nggak stabil. Akhirnya, Soekarno ngambil langkah drastis dengan Dekret 5 Juli tahun 1959, membubarkan konstituante dan memberlakukan UUD 1945. Gimana kalian lihat peta kekuatan politik waktu itu? Waktu itu ya, menurut gua peta politik di Indonesia tuh kayak medan perang banget. Kayak ada banyak partai yang saling tarik menarik demi kepentingannya diri sendiri. Misalnya gua kasih contoh nih ya, partai-partai besar kayak PNI, Nasional Indonesia, dia tuh lebih cenderung ke nasionalis kayak gitu. Nah kalau NU, Nahdlatul Ulama, yang jadi suara kaum agamis, sama PKI. PKI itu Partai Komunis Indonesia yang ngandelin ideologi komunis. Nah jadi pada saat itu gue nggak ngerti sih pemikirannya presiden kita itu Soekarno bakal kayak gimana. Jadi akhirnya dia tuh kayak udah capek gitu dengan semuanya, ngadepin konflik sana sini dan ngerasa harus ngehandle semuanya sendiri. Bener banget, dan gak semua partai politik, militer juga mulai punya peran penting. Apalagi setelah Soekarno ngejadikan mereka sekutu. Jadi ada 3 kekuatan besar, seperti nasionalis, agamis, sama komunis. Ditambah ke militer yang makin lama makin kuat. Kombinasi ini akhirnya ngarahin kita ke demokrasi terpimpin, dimana Soekarno coba membuat ngejaga keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan ini. Tapi yang menarik, meskipun Soekarno ngeklaim dirinya sebagai pemimpin yang netral, pada kenyataan dia lebih condong ke PKI. Ini kelihatan dari gimana dia ngasih ruang lebih ke PKI dalam pengambilan keputusan politik. Dan ini juga yang jadi bibit masalah di kemudian hari, khususnya pas gerakan G30 SPKI meledak. Nah, selain soal politik, ada juga 2 isu besar yang menjadi fokus di masa demokrasi terpimpin, yaitu perjuangan pembebasan Irian Barat dan konfrontasi Malaysia. Menurut kalian, seberapa penting sih 2 isu ini buat mempertahankan atau malah merusak demokrasi terpimpin? Coba deh dari kalian kasih tanggapannya dong. Oke Hani, makasih tentang materi selanjutnya. Ini sih menarik juga ya untuk kita bahas. Sebenarnya perjuangan pembebasan Irian Barat tuh salah satu cara Soekarno buat ngangkat nasionalisme rakyat Indonesia tuh. Jadi Soekarno tahu kalau rakyat Indonesia masih terluka dengan penjajahan Belanda dan Irian Barat jadi simbol perjuangan melawan kolonialisme. Itu salah satu alasan dia dengan meningkatkan nasionalismenya itu. Dengan fokus ke isu ini, Soekarno bisa mengagetkan dukungan rakyat sekaligus membentuk citra dirinya sebagai pemimpin yang gigih. Dan hasilnya berhasil kan. Perjuangan ini puncaknya waktu Trikomando Rakyat, diumumin tahun 1961. Soekarno mendorong rakyat buat siap perang lawan Belanda kalau perlu. Akhirnya tuh pas di tahun 1963 Irian Barat berhasil dibebaskan tanpa perang besar-besaran, walaupun ada ketegangan militer sih. Beda lagi cerita soal konfrontasi dengan Malaysia. Ini sih lebih ke soal politik internasional dan bagaimana Soekarno ngerasa kalau pembentukan Malaysia didukung Inggris itu ancaman buat Indonesia. Soekarno nggak mau ada negara boneka Inggris di sekitar kita. Makanya dia ngelancarin kampanye Ganyang Malaysia. Tapi menurut gue ini malah bikin Indonesia makin kehabisan tenaga, secara ekonomi juga jadi lebih parah. Betul, masuknya kita ke konfrontasi ini bikin ekonomi Indonesia semakin parah. Kita udah ngeluarin banyak duit buat militerisasi, ditambah lagi ekonomi domestik yang udah kacau. Soekarno fokus banget ke politik internasional, tapi malah ngorbanin ekonomi dalam negeri. Gimana kalian lihat perkembangan ekonomi di masa demokrasi terpimpin ini? Menurut kalian gimana tuh ekonominya? Wow, setelah gue dengar statement Sala dan Hani itu, ekonomi di masa itu tuh jadi kayak parah banget gak sih? Inflasi tinggi jadi kayak nggak sesuai dengan harga rupiah kita. Harga sesuai kebutuhan pokok semua naik. Sementara produksi dalam negeri itu juga nggak memadai. Ada usaha buat revolusi ekonomi, tapi nggak terlalu berhasil. Karena fokusnya pemerintah tuh lebih ke politik daripada ekonomi. Lagi juga menurut gue ya, Soekarno ini tuh kayak terlalu ceroboh nggak sih perihal ini?
Bener banget, orang-orang jadi makin susah. Inflasi bisa sampai ratusan persen per tahun. Akibatnya rakyat kecil yang paling kena dampaknya. Sementara itu, elit politik dan militer masih bisa hidup nyaman. Ini nambahin ketidakpuasan rakyat yang udah mulai nggak percaya sama pemerintahan di Indonesia. Dan gue pikir ini jadi salah satu penyebab kenapa akhirnya demokrasi terpimpin runtuh. Soekarno mungkin punya visi besar, tapi kalau rakyatnya lapar dan ekonominya berantakan, dukungan bakal hilang. Ditambah lagi konflik internal dan eksternal yang gak kelar-kelar bikin situasi makin buruk. Kesimpulan dari kalian sih yang bisa aku lihat, demokrasi terpimpin itu tuh kayak ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi Soekarno berhasil ngejaga persatuan dan ngangkat nasionalisme, tapi di sisi lain terlalu banyak kekuasaan di satu tangan dan fokus yang berlebihan di politik internasional malah bikin ekonomi ambruk. Makanya penting banget buat kita belajar sejarah ini biar nggak ngulang kesalahan yang sama. Iya nggak sih guys? Bener banget Hani, oleh karena itu sejarah adalah guru terbaik kita. Oleh karena itu kita sebagai anak muda Gen Z, kita harus sudah mulai melek politik, perihal-perihal segala bentuk konsentrasi dan kekuasaan yang ada di negara kita ini. Setuju banget, jangan sampai kita gampang terbuai sama janji-janji politik yang manis dan indah itu. Di permukaan tapi bahaya di dalamnya. Bener banget tuh, dan pastinya kita harus ingat bahwa rakyat punya suara yang penting dalam demokrasi. Kalau kita diem aja, ya siap-siap aja hak kita diambil. Well said guys, oke itu dia diskusi kita hari ini tentang demokrasi terpimpin. Semoga pembahasan kita bisa ngasih kalian sudut pandang ya, kayak sudut pandang baru buat kalian yang udah dengerin. Thank you banget buat Angga, Irsyad, dan Syahla yang udah join buat ngobrol bareng sama gue. Dan buat kalian yang dengerin, stay critical dan jangan lupa buat melek tentang politik. Makasih guys.